Semangat pagi buat Sobat Indonesia sekalian. Jumpa lagi dengan Indonesia 381, channel Indonesia 381 yang berbagi tanpa mengurangi. Nah, kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana cara cepat membuat Google Form ya, berasal dari dengan berdasar bank soal yang sudah dimiliki di Microsoft Word ataupun di Excel ya, Microsoft Excel yang dikonvert menjadi Google Form dalam hitungan mungkin detik ya, tidak perlu bermenit-menit atau mungkin puluhan menit atau bahkan sampai berjam-jam. Meskipun soalnya sampai ratusan gitu ya, tapi waktunya cepat dengan hitungan detik lah seperti itu. Nah, gimana caranya untuk membuatnya? Kita siapkan dulu yang jelas, yang perlu disiapkan adalah tentunya bank soalnya. Nah, ini ya, bank soalnya disiapkan lupa dalam Word, Microsoft Word atau Microsoft Excel. Dan tentunya ada akun Gmail yang pasti juga koneksi internet. Nah, ini yang penting juga ini ya, jangan lupa kopi dan camilannya. Oke, kita langsung akan menuju ke TKP bagaimana cara membuat Google Form yang cepat ya, tanpa hitungan puluhan menit bahkan dengan jam tidak sampai cepat. Nah, sekarang kita buka dulu sobat sekalian, dibuka dulu bank soal yang dimiliki. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah contoh bank soal yang sudah kita miliki. Ada contoh lah, ini ada 6 ya, 6 soal, 7 ya, 7 ada 7. Nah, ini satu, taruhlah ini saya hapus dulu ya. Oke, ada 5 ya, 1, 2, 3, 4. 5 ya, ini ya. Oke, ini aja dulu yang penting formatnya. Kita ingin tunjukkan sama sobat sekalian bagaimana formatnya. Yang penting ini formatnya. Ini ada 7, ini contoh 7 ya, 7 saja 7 soal, tapi ini ada format yang berbeda-beda. Jadi perlu diperhatikan untuk sobat Indonesia sekalian buat soal cepat ini ya. Ini ada formatnya, ini berbeda-beda ya. Nah, ini harus mengikuti format tertentu ya. Ada format tertentu. Jadi ini A B C D, ini A B, ini kan berbeda ini format pilihannya. Ini kemudian ini ada soalnya, ini juga sepertinya ada gambarnya ya. Nah, yang harus kita perhatikan untuk format untuk membuat soal cepat ini adalah yang pertama, ini soal ini tidak menggunakan numbering atau tidak bernomor, intinya tidak ada nomornya, langsung ke batang tubuh soalnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah bahwa pilihan ABCD-nya ini tidak perlu ditulis ya, atau tidak perlu kita buat numbering juga ABCD-nya. Jadi kemudian kunci jawabannya ditaruh di opsi yang pertama di bagian A yang paling atas sendiri seperti itu. Jadi langsung ditulis opsi jawabannya tanpa harus tulis ABCD-nya. Kemudian yang berikutnya, format berikutnya tidak boleh seperti ini. Ini kan A, B, terus ke samping C, D, nggak boleh. Kita buatnya ke bawah semua ya, ke bawah semua. Jadi dan yang berikutnya, nah ini soal yang seperti ini ada 2 kalimat dan ini ditulis ini enter ya, ini kelihatan kalau ini di enter ya. Nah, ini juga nggak boleh, enter itu berarti kan beda paragraf. Nah, ini dibuat soalnya tulis panjang dalam satu paragraf. Dan yang terakhir format yang gambar seperti ini soal yang bergambar, gambar soal ini disimpan terlebih dahulu ya, dan dihapus dari soal. Jadi soal itu hanya berisi teks saja seperti itu. Nanti gambar-gambar dimasukkan secara manual, kita import lagi setelah soal dalam Google Form jadi. Nah, seperti itu. Jadi contoh seperti ini kita atur dulu terus biar formatnya sesuai seperti ini ya. Seperti ini, taruhlah seperti ini. Kita atur dulu sebentar biar oke, sebentar. Kemudian yang ini kita cek ya, ini pasti ke enter. Nah, ngeceknya ini ke enter atau enggak, ini kelihatan dari sini. Nah, ini ada tandanya ya, ini ya, ada tandanya. Kita hilangin dulu, kita
del. Nah, ini ya, ada satu paragraf ya, satu tulisan. Kemudian gambar ini jangan lupa diklik kanan save as picture. Nah, ini di nomor 3 ya, save as picture. Jangan lupa dimasukkan buat folder sendiri boleh, kemudian dimasukkan di sini gambar soal misalnya begitu, biar tidak ini dikasih nama ini adalah soal nomor 3 dan sesuaikan dengan nomor soal yang ada, jadi biar nanti gampang. Kita simpan seperti itu. Kemudian setelah kita simpan, kita bisa delete ya. Oke, jangan lupa ini kan ada enternya juga nih kalau kita lihat. Nah, jangan lupa di sini kita delete seperti ini. Kita delete. Oke, ini kita delete. Ada enternya, tak ya, kita delete ya. Sampai segini. Kita cek lagi. Ini pilihannya ya, sama ya kan pilihannya. Nah, kita cek sampai yang di bagian terakhir ini. Nah, di bagian terakhir juga nggak boleh ada ini masih ada ke enter, ini nggak boleh. Kita cek ini masih ada, ini juga harus dihilangkan. Oke, demikian formatnya. Jadi mau soal sampai ratusan sampai puluhan tuh nggak masalah, yang jelas ini harus kita hilangkan. Nah, ini kan kita sudah urutkan formatnya seperti ini. Sekarang kita tinggal hilangkan nomornya ya, nomornya kita hilangkan, kita hilangin nomornya sama opsi pilihannya. Jadi untuk menghilangkan dengan cara cepat, kita gunakan stylist yang ada di sini saja. Ini ya, boleh pilih di sini ya. Ini kita stylistnya kita pilih yang normal, jadi dipilih yang normal seperti ini. Nah, lihat setelah kita pilih normal, di sini sudah tidak ada pilihannya otomatis hilang seperti ini. Nah, ini ya, saya ulangi ya. Ini dihilangi formatnya, tidak menggunakan numbering, pilihannya juga tidak ada, langsung kunci jawabannya tulis di sini ya. Ini ya, ini biar kelihatan nanti di soalnya saya buat ini kunci ya, kunci gitu ya, kunci gitu aja. Ini hanya untuk contoh saja sih, nanti punya sobat sekalian tidak usah diinikan ya, kata kunci seperti itu. Ini hanya untuk contoh saja, nanti biar memudahkan. Oh, ini benar-benar kuncinya gitu ya. Sebentar. Baiklah, ini kita dulu ya. Ini hanya bikin aja sama sobat sekalian. Siap. Oke, jangan lupa ya format soalnya ya. Ulangi lagi biar barangkali ada yang bingungan. Ini format soalnya pilih di blok dan gini kan. Dan dicek lagi ABCD-nya masih ada enggak, ini ya. Nah ya, ini ya. Oke ya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita hilangkan numberingnya, langkah selanjutnya adalah kita mengubah bentuk teks ini menjadi tabel. Nah, kita klik menu insert, kemudian pilih yang tabel di sini. Kemudian kita blok dulu ya, kita blok dulu semua, kemudian pilih menu insert, tabel. Nah, dari sini dipilih convert text to tabel. Nah, seperti ini. Nah, untuk number of column di convert text to tabel ini kita pilih di sini, kita isi dengan 5. 5 itu representasi dari satu baris untuk soal ya, dan 4 baris yang lain adalah pilihannya. Nah, tentunya nanti akan menyesuaikan. Kalau sobat sekalian itu membuat dengan 3 pilihan jawaban, berarti di sini jumlah kolomnya diisi dengan 4. Kalau dengan 5 opsi jawaban, berarti di sini diisi dengan 6. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan, kita oke. Nah, sudah jadi di sini. Kalau diperhatikan di bagian kolom yang pertama ini dia akan berisi semua soalnya. Semua soalnya. Kolom yang berikutnya ini adalah pilihan yang A atau yang pertama yang kita isikan sebagai kunci jawabannya, dan yang lainnya adalah pilihan yang berikutnya.
Seperti itu. Sampai sini untuk di bank soal ini sudah kita cukupkan sampai sini ya. Sekarang kita akan lanjut di bagian masuk ke akun kita, ke akun Google kita. Selanjutnya sobat sekalian silahkan buka drive-nya, drive Google-nya ya, Google Drive-nya silahkan dibuka. Nah di sini contoh di sini saya udah buka Google Drive saya ya, dan silahkan bisa langsung di sini boleh, buat folder juga boleh. Nah kemudian di sini saya buat biar lebih rapi, kita buatkan folder dulu. Buat folder, nah kita mau membuat soal cepat ya, soal cepat misalkan gitu ya. Nanti menyesuaikan kebutuhan sobat sekalian, mau soal UKK, soal PTS dan sebagainya silahkan. Ini hanya contoh saja nih, saya mau buat folder soal cepat. Nah di dalam soal cepat ini kita buka dan kita buat di sini. Dalam soal cepat ini kita buat Google Sheets ya, klik kanan Google Sheets boleh, atau mau mulai dari menu ini boleh juga, klik new di sini juga, kemudian pilih Google Sheets boleh. Nah terbuka Google Sheets-nya. Nah kemudian dari sini ini bisa kita klik semua, kita blok semua, kemudian kita copy Ctrl C ya, kemudian kita paste di sini. Nah seperti ini, kita punya 7 soal ya, 7 soal. Nah ini formatnya seperti ini. Sebenarnya kalau sobat sekalian itu sudah punya di bank soal, ada bank soal di bentuk Microsoft Excel, itu juga sama. Jadi dibuat di sini kolom yang pertama, yang A itu adalah soalnya, yang B ini adalah kunci jawabannya, dan yang lain adalah pilihan jawaban yang lain. Formatnya sama, kemudian nanti tinggal di copy paste di Excel-nya ya, di spreadsheet, Google Spreadsheet-nya. Nah ini ada 7 soal kan ya, cuma sedikit ya. Oke, kita biar cukup banyak, saya mau copy ini biar sampai 100 soal lah ya. Oke sobat sekalian, ini kalau dilihat saya sudah punya ada 100 soal di sini, ada 100 soal ya. Ada 100 soal. Nah, ini kita mau buat 100 soal ini cepat dengan Google Form, cepat dengan script kita. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke tools ya di sini ya. Langkah selanjutnya buat Google Form cepat ya. Masuk ke menu tools. Kemudian kita pilih yang script editor. Oke. Nah, di script editor ini adalah yang utama di sini ya. Kuncinya ada di sini. Ah, ini bisa kita hapus. Kita ganti dengan script yang sudah Bang Ion siapkan. Nah, ini adalah scriptnya ya. Nanti sobat sekalian bisa download script ini di deskripsi ya, deskripsi video. Nah, sudah saya kasih keterangan juga. Ada keterangannya, sudah saya buat penjelasannya di sini. Ini ada untuk membuat tambahan gitu ya. Dan ini ada lain-lain, ini form, ini nanti judul form yang kita buat gitu kan. Dan ini yang sudah mempercepat pekerjaan kita di sini ya. Misalnya ini adalah confirmation message ya. Ini adalah setelah siswa itu mengerjakan soal, nanti ada komentar begini, terima kasih kamu telah mengerjakan soal dengan baik. Ini nanti semua bisa di istilahnya bisa di custom, menyesuaikan dengan keinginan sobat sekalian. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini ini adalah yang penting di sini. Nah, di sini ada set points. Jadi kalau misalkan kebetulan ini punya saya yang kita buat tadi itu kan soalnya ada 100. Ada 100 berarti satu soal kalau salah dia langsung poinnya 1 ya. Kalau betul dia poinnya 1. Kalau betul ya, maaf. Jadi kalau betul semua dia langsung otomatis 1. Jadi nilainya 100. Seperti itu. Artinya setiap nomor poinnya 1. Ini kalau di sini tulis 1 berarti setiap nomor poinnya 1.
Dan berarti kalau misalkan yang dibuat hanya 4 nomor, maka di sini set pointnya di sini silahkan bisa diganti dengan 25 begitu ya, 25. Jadi kalau 4 nomor bisa diganti 25 ya, artinya setiap poin setiap nomor poinnya jadi 25 gitu. Tapi untuk saat ini karena jumlah soalnya ada 100, ini saya set poinnya di sini adalah 1, artinya setiap poinnya nilainya adalah 1 ya. Ini menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan jumlah soal. Dan set choice, nah ini untuk mengset pilihannya. Jadi ini digunakan kalau 3 opsi maka cukup dibuat 0, 1, dan 2. Nah kebetulan yang kita buat sekarang itu kan 4 opsi ya, A, B, C, D, maka di sini kita buat dari 0, 1, 2, 3. Dan di sini opsi jawaban yang benar itu kan kita taruh di opsi A, maka yang true di sini, yang jawabannya kita kasih true di sini ya, langsung. Makanya saya tadi kan bilang opsi jawaban, kunci jawabannya ditaruh di bagian A, ya, pemilihan yang pertama, opsi yang pertama, seperti itu. Udah, langsung seperti ini ya. Nah langsung, ini udah cukup. Jadi kalau nanti butuh sampai 5 opsi berarti ini ya tambahin 1 lagi. 4 di bawahnya gitu ya, 4 tinggal ketik aja, atau ini di copy begini, di sini copy ini ya tinggal sama aja, ganti dengan 4 seperti itu, dan lakukan untuk semuanya seperti itu ya. Nah, karena kita hanya 4 item ya bisa. Oke, seperti itu. Disamakan ya, pastikan disamakan karena ini set poinnya 1, yang di sini juga set poinnya 1 ya, ini set poinnya 1, 1, set poinnya pastikan sama. Kalau yang lain nggak masalah, ini ngacak karena kita memang kita setting dia mengacak ya, ngacak jawaban, jadi answernya dia ngacak, kita acak. Udah cukup ini istilahnya. Scriptnya kita copy aja, kita masukkan di sini ya. Nah ini ya, udah kita copy, bisa diedit juga di sini ya. Ini bisa diedit langsung di sini juga bisa. Nah, tadi udah kita jelasin tadi di notepadnya. Oke, kalau udah oke, ini jangan lupa ini disimpan dulu, kasih nama misalnya di sini. Form cepat misalkan rename. Oke, udah disimpan, udah di rename. Jangan lupa setelah di rename kita simpan project, simpan. Oke, project sudah tersimpan. Kalau sudah tersimpan kita kembali lagi ke spreadsheet kita. Nah, ini sudah kita kembali lagi ke spreadsheet, kita masuk ke toolsnya lagi dan kita masuk ke makro. Kalau tadi kan kita masuk ke script editor untuk membuka laman script, sekarang kita ke makro, kita mau menggunakan script yang tadi sudah kita simpan. Kita pilih makros, saya ulangi, klik tools, makros, kemudian import. Nah ini import makro yang sudah script yang sudah kita buat, yaitu script di form cepat, dan kita tambahkan fungsinya add function. Sudah ditambahkan, kita tutup. Nah, oke, sudah. Nah kita tinggal jalankan, kita bisa hitung berapa detik nanti akan jadi. Nah kita jalankan di sini. Nah ini masuk lagi ke makros, sekarang sudah ada di sini, di bawahnya ini sudah ada buat form cepat ya. Sekali lagi masuk lagi ke sini lagi, tools, kemudian pilih makros yang tadi kita sudah mengimport ya, buat form cepat. Ada menu kan tadi kan, buat form cepat tadi, karena di sini sudah muncul menu buat form cepat. Diklik saja, klik, dia akan running. Nah kita akan tunggu sebentar, berapa detik dia butuh untuk membuat Google Form. Nah sudah selesai, hampir selesai. Nah ini yang baru pertama kali menggunakan script ini, dia akan meminta otorisasi untuk mengizinkan
script ini berjalan. Kita continue, kita lanjutkan seperti ini ya. Ini oke, dipilih akunnya, kemudian jangan lupa di allow. Oke, setelah kita izinkan otorisasinya, kita masuk lagi ke tools lagi ya, dicek lagi di sini, kita jalankan lagi. Jadi ini kita jalankan lagi karena ini baru pertama kali menggunakan form ini, maka bisa setelah kita memberikan otorisasi menggunakan form ini, kita klik lagi tools, makros, kemudian klik buat form cepat. Sekali lagi langsung dia akan running lagi. Kita cek seberapa cepat, tidak nyampe hitungan detik ternyata. Oke, tunggu 41. Oke, berapa detik, kita cek di sini. Langsung dia nggak nyampe hitungan menit ya, lagi udah habis diklik dia langsung jadi. Inilah hasilnya. Ini soalnya ada di sini, titelnya tadi ya, kita belum kasih nama. Ini kan soal cepat. Kalau saya kasih soal cepat itu, ini soalnya kita yang kita buat. Nah, ini adalah hasilnya, ada di tadi di luar di sini, hasil JForm cepat. Jadi hasil JForm, kenapa tulisannya kok hasil JForm cepat? Karena ini tadi di scriptnya kita ini ada, kita kasih nama hasilnya adalah JForm yang kita buat adalah hasil JForm cepat, maka hasil JForm yang kita buat adalah juga hasil JForm cepat, soal cepat. Nah, coba kita buka hasil JFormnya ini, Google Formnya. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini kan, kita lihat ada berapa soal. Nah, ini ada 100 soal, banyak sekali. Nah, ya, banyak sekali. Total poin di sini 59 ternyata ya. Tadi belum kena semua ini tadi ya. Ini ya, cek. Oke, masih jalan dia. Total poinnya belum selesai sampai 100, dia masih proses dia. Ya, masih berproses. Nah, ini kan masih proses karena kita totalnya itu ada 100 poin seharusnya, dia masih proses 4, berarti kan masih kurang, masih wait. Nah kan, sebentar. Oke, sudah 100 poin, total 100 poin. Jadi ini dalam Google Form kita ada 100 soal seperti itu. Cuman tips saja buat sobat sekalian, kalau membuat soal ini jangan langsung seperti ini ya, langsung banyak 100 ini enggak. Jadi biar nanti kalau misalkan mengerjakan itu tidak alias loadingnya lama, ini bisa kita bagi dalam per section ya. Jadi ini misalkan 5 soal gitu, ini kita kasih section, add section gitu, boleh add section. Jadi biar tidak terlalu lama nanti loadingnya, apalagi kalau dikerjakan dengan menggunakan HP. Kalau dengan menggunakan HP 100 soal dalam satu tampilan itu kan akan loading lama. Jadi tipsnya dalam satu Google Form kalau ada 20 soal ya dibuat taruhlah jadi 5 section. 20 kan dibagi 5 ya, 4 gitu ya, atau 4 section 5. Jadi biar tidak terlalu lama seperti itu ya. Oke, ini hanya menunjukkan saja buat sobat sekalian. Jadi ini ya sectionnya, ini bisa section yang berikutnya dibuat. Jadi satu section ini misalkan ya maksimal 5 lah gitu ya, 5 atau 6 itu masih aman. Jadi dalam kalau misal dikerjakan di HP juga cepat gitu ya, nggak loadingnya lama. Ini kan kalau ini di sini section yang berikutnya ini kan isinya banyak sekali sampai 90-an. Nah itu kan nanti akan membuat loadingnya lama. Oke, anggap ini sudah cukup ya. Ini kita cek dulu ya, apa memang benar tidak scriptnya itu betul tidak, karena tadi kan kunci itu ada di yang A. Kita cek di sini, kita tidak perlu ngasih kunci lagi, dia ada otomatis langsung ke sini. Lihat sini kuncinya ya, dia langsung answer J-nya langsung juga 1 poin. Jadi kita tidak perlu memberikan kunci ya. Ini juga sudah benar kan, langsung. Berbeda kalau kita menggunakan add-on itu kita masih perlu setting kuncinya, poinnya berapa. Nah itu kan ya, kalau kita menggunakan script ini akan sangat dimudahkan buat kita. Nah tinggal
kita tambahkan tadi ada yang perhatikan gambar. Nah ini yang gambar kan. Nah jangan lupa yang gambar ini di nomor 3 ini kita ambilkan gambarnya ya, ambil gambarnya, diambil gambarnya ada di nomor 3. Oke, tambahkan seperti itu. Udah jadi. Oke, udah jadi soalnya, taruhlah anggap seperti ini ya. Udah jadi soalnya. Ini bisa disesuaikan, misalnya soal UKK, soal PTS, silahkan disesuaikan dengan sobat sekalian. Misalnya soal UKK gitu kan, boleh ini ya, samakan. Oke, ini soal UKK gitu ya. Oke, kita bisa cek lagi di sini settingnya. Nah, ini ya, yang ini jelas penggunaan akun pembelajaran, bisa dibilangin cintanya biar semua bisa dipakai. Kemudian di presentasi, nah ini kan kita tidak perlu ngetik, tidak usah ngasih di sini, ini sudah kelihatan di sini langsung dengan baik gitu. Tadi ini kita nggak perlu ngetik manual, jadi sudah kita masukkan langsung lewat scriptnya. Nah, ini bisa kita hilangi centangnya, quiznya, make this quiz. Nah ini udah nggak perlu kita setting lagi, kita langsung. Nah ini misalnya kita setting di sini, tinggal nyeting yang seginian. Oke, kemudian itu apakah perlu setiap soal itu wajib dijawab? Kalau ini kan settingannya masih tidak perlu dijawab gitu ya, ada yang boleh dijawab, ada yang boleh tidak, karena ini setiap soal itu kita tidak aktifkan requirednya. Bagaimana biar setiap soal ini wajib dijawab? Cara cepatnya yang cukup banyak, ini kan ada 100 soal taruhlah. Ini kan kalau klik satu-satu harus required begini kan capek. Ada cara yang lebih cepat mempercepatnya. Silakan diklik titik 3 di sini, klik titik 3, kemudian diklik di preference, nah di sini ini dicentang di sini make question required, jadi harus dijawab nih, jangan lupa disimpan. Nah, termasuk di sini sebetulnya default quiz point value ini bisa diatur juga dari sini. Jadi yang tadi di awal kita atur setting bisa diatur di sini juga. Kita simpan dulu ya. Oke, simpan. Dah. Oke, seperti itu kita bisa preview. Kita bisa preview di sini. Nah ini kita jawab, bukan kunci, saya jawab yang kuncinya ini next. Nah ini kan kalau dibuat section seperti ini enaknya seperti ini. Jadi hanya beberapa soal, loadingnya nggak lama, apalagi kalau pakai HP gitu. Jadi itu tipsnya ya, pakai section. Ini kalau sectionnya itu isinya banyak kayak gini, loadingnya bisa jadi kalau isinya gambar banyak, lihat sampai bawah itu soal terus. Makanya ini saya sarankan kalau soalnya banyak kayak dibuat per section, satu section isinya 5 sampai 6 soal saja. Oke, anggap sudah jawab semua lah gitu ya. Klik submit. Oke, terima kasih sudah mengerjakan soalnya dengan baik. Ya, kita kerjakan. Oke, udah, kita bisa cek langsung di sini karena ini baru responnya. Responnya ini langsung di sini. Nah, ini ada jawabannya. Oke. Nah, seperti itu. Nanti bisa dilihat di respon di lewat spreadsheet, bisa dibuat juga seperti itu untuk melihat responnya, destinasi responnya ada kelihatan langsung dibuat spreadsheetnya seperti ini ya. Sebenarnya 8 dari 100 soal. Seperti itu sobat Indonesia sekalian, cukup cepat sekali untuk membuat soal, hanya dalam waktu nggak nyampe 5 menit mungkin ya. Kalau sudah cukup nggak cuma 5 menit, bukan dikurang ya, 100 soal Google Form dapat. Jadi langsung dapat. Yang penting soalnya sudah disiapkan, terutama dalam bentuk Excel ataupun dalam bentuk tabel seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat buat sobat sekalian. Salam Indonesia, nantikan video lain.